diketahui titik didih air atau pelarut murni adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik didih larutan garam itu adalah 101,04 derajat Celcius. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut dalam pelarut murni terhadap titik didih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan grafik berikut. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pada konsep kenaikan titik didih larutan adalah pengertian dari titik didih itu sendiri. Titik didih merupakan suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan atau suatu larutan itu akan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Jadi tekanan uap jenuhnya itu akan sama dengan atmosfer atau tekanan pada kondisi ruangnya gitu. Nah, air murni pada umumnya itu kan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm atau 760 mm raksa. Nah, jika ke dalam suatu larutan air itu kita tambahkan zat pelarut yang belum tentu dapat menguap gitu, yang tidak mudah menguap, ternyata pada suhu 100 derajat itu ketika air harusnya itu tadi mendidih, ternyata larutan itu malah belum mendidih dan tekanan uap yang dihasilkan itu malah berkurang dari 760 mm Hg atau lebih kurang dari 1 atm tadi. Nah, supaya larutan itu bisa mendidih kembali, maka kan tekanan uapnya itu kan harus dinaikkan untuk sampai ke 1 atm. Nah, untuk menaikkan titik didih ini atau untuk menaikkan tekanan uap inilah makanya larutan tersebut suhunya mesti dinaikkan. Nah, dengan kenaikan suhu itulah yang kita sebut dengan kenaikan titik didih dari larutan gitu kan. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan nih, ada diagram nih, ada larutan cair dan ada fase cair dan fase gas. Ini merupakan titik didih dari pelarutnya nih, dan ini merupakan titik didih dari larutannya. Nah, ketika pada suhu 100 derajat di sini, ketika teman-teman tambahin zat terlarut, dalam kasus ini adalah larutan garam. Nah, ternyata ketika suhu air yang udah mendidih seharusnya di 100 derajat Celcius, ternyata itu enggak mendidih gitu, karena dalam penambahan zat itu tekanan uap jenuhnya itu malah jadi enggak sama dengan tekanan atmosfer, sehingga larutannya itu enggak mendidih. Nah, makanya untuk supaya larutan ini mendidih itu kita tingkatin nih suhunya, kita perbesar nih suhu dari larutan itu, sehingga pada suhu tertentu nantinya akan diperolehlah tekanan titik didih dari larutan itu gitu. Titik didih dari larutan garam, ternyata larutan garam itu mendidih di suhu 101,04 derajat Celcius setelah kita naikkan suhunya tadi yang tadinya 100 derajat yang tadinya udah diketahui gitu. Nah, makanya untuk dapat itu konsentrasi untuk dibatas dengan bawah konsentrasinya gitu. Jadi semakin titik didihnya itu semakin ke kanan atau semakin besar, maka konsentrasi larutan juga semakin besar. Itu makanya ada hubungan antara konsentrasi larutan atau kemolalan dalam kasus sifat koligatif larutan dengan perubahan kenaikan titik didih larutan gitu. Jadi mereka itu berbanding lurus. Jadi kalau ditanya bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut dalam pelarut murni, itu tentu aja akan menurunkan tekanan uap titik jenuh sehingga larutan itu nggak bakal mendidih. Nah, supaya larutan itu mendidih makanya kita ningkatin suhunya gitu, makanya disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Makanya titik didih pelarut akan lebih rendah dibandingkan titik didih larutan gitu. Oke deh, sekian.